Saat keluar dari toko, Sua menaikin mobil Pat. Mereka menanyaki Sua apakah dia polisi. Sua langsung mengiyakan, tambah lagi mereka ketakutan. Lalu Sua mengajak mereka buat mengikuti Jeep. Jeep mendatangi rumah Omora dan ternyata ia adalah ibunya Gop. Karena Jeep membahas tentang uang dari ATM itu, Omora pun mendorong Jeep keluar dan menutup toko laundrynya. Sua pun mengikuti Jeep hingga dia pun menyewa kamar sebelahan dengan Jeep. Esok paginya Jeep hendak berangkat kerja, namun ban mobil Jeep telah dibongkar oleh Sua. Lalu Sua mendatangi toko laundry yang kemarin didatangi Jeep, namun di sana hanya ada Gop. Gop yang kagum akan ketampanan Sua pun langsung jatuh cinta pada Sua. Gop menawari buat mengantar Sua ke ibunya. Sampai di sana saat ibunya Gop melihat Sua, ia langsung kabur. Cia, udah Fong. Jeep ingin menaiki angkot Pat. Namun, Pat yang takut ketahuan dengan Jeep beralasan kalau dia tidak ke arah tujuan Jeep. Namun saat penumpang turun dan hendak mengambil uang di dompetnya, menyuruh Pat memegangkan kantong kreseknya yang ternyata isinya adalah kodok. Pat yang takut kodok pun langsung pingsan. Lalu saat Pat bangun, dia menanyakan dia di mana. Saat dia tahu kalau dia berada di bank, Pat kaget dan langsung mengatakan kalau bukan dia yang mengambil uang di ATM itu. Jeep yang membawa Pat ke kantornya karena hendak menolong Pat yang pingsan di jalan tadi pun langsung curiga kepada Pat. Sementara itu Sua terpaksa mau menuruti kemauan Gop untuk melakukan foto private dengannya. Sebagai imbalan mengawasi gerak-gerik ibunya agar jangan sampai memberikan uang kepada Jeep. Lalu, Put tak sengaja melihat Gop bersama Sua di butik gaun pengantin. Put protes karena Gop bersama Sua. Dia kian kesal saat berhasil merampas foto private yang ingin ditelan Gop. Put sedih ketika Gop mengaku bila dulu dia punya rasa, tapi kini dia ingin bersikap realitas dan lebih memilih Sua. Put yang benar-benar patah hati, dia melemparkan kunci motornya ke arah Gop dengan alasan tak butuh motornya dan berlari sambil menjerit histeris. Sua heran karena Put memberikan motornya begitu saja. Dia menduga kalau Put anak orang kaya. Gop meralatnya. Gop mendengar kalau Put baru saja menang undian dan uangnya dipakai untuk membeli motor. Sua mendadak curiga. Sementara itu, Put yang pulang ke kamar kosnya memutuskan untuk mencukur rambutnya yang bertuliskan Gop. Terdengar suara ketukan dan saat membuka pintu, ada kiriman baju bersih dari laundry. Put menemukan catatan dari Gop yang memintanya ketemuan di lapangan sepak bola. Put jelas senang dan bersiap pergi. Di sana Gop menanyaki semua tentang bagaimana Put mendapatkan motor itu. Lalu Put mengatakan semuanya. Gop pun langsung memborgol Put dan Sua pun keluar. Di tempat lain, Pat kaget melihat Jeep turun dari mobil sambil membawa karung berisi sesuatu. Jeep mendekati Pat dan bertanya dengan nada mengancam apakah Pat mengambil uang tambahan dari ATM. Semula Pat tak mau mengaku tapi dia menjerit panik ketika Jeep menumpahkan isi karungnya yang berupa kodok dalam jumlah yang banyak. Di waktu yang bersamaan, Put dan Pat mengaku mengambil uang itu. Lalu Jeep dan Sua memberikan daftar nama yang ternyata masih kurang 20.000 bat. Lagi di situ tertulis nama Pakron. Jeep melirik dari kaca spion dan Jeep sengaja memundurkan mobilnya hingga Pakron terjepit di antara angkot dan mobilnya. Jeep marah dan menarik kartu pengenal Pakron. Jeep menuduhnya ikut mengambil uang ATM. Pakron menyerah karena Jeep benar-benar ingin membuatnya mati terjepit. Pakron mengaku butuh uang tapi tak mendapat uang tambahan karena ATM sudah kehabisan uang. Jeep sedikit percaya dan kembali mencari tersangka lain yang mengambil uang sebanyak 20.000 bat. Pakron baru saja bernafas lega tapi dia mendadak frustasi saat Sua mengancamnya tentang hal yang sama yaitu uang ATM. Pakron mengaku sudah mengatakan semuanya pada Jeep dan menyuruh Sua bertanya ke Jeep yang kini sedang di bank. Hari pun sudah gelap ketika Jeep masuk ke dalam bank. Dia langsung menuju kantor Pakron dan menyalakan komputer. Tiba-tiba Jeep mendengar suara yang mencurigakan. Jeep mengedarkan pandangan tapi keadaan sepi dan gelap. Jeep mulai merasa ngeri dan takut ketika melihat kursi yang bergerak sendiri. Namun Jeep melihat sepatu yang dikenai oleh Sua. Lalu Jeep sengaja melepas sepatunya dan berjalan sambil membawa paku payung. Sua dan Jeep pun berlomba untuk masuk ke dalam ruangan buat mengakses komputer, namun Jeep tidak mengetahui passwordnya. Saat mereka pulang ke hotel, Sua ingin menumpang mandi di kamar mandi Jeep, dan Jeep pun membolehkannya, dan bahkan menyuruh Sua buat menginap di kamarnya. Namun, mereka berdua punya rencana masing-masing buat menghalangi salah satu buat pergi untuk mengakses komputer besok pagi.
Sua menyediakan susu buat Jip. Saat Jip meminum susu itu setengah, dia melihat wajah Sua yang mencurigakan dari cermin. Jip pun memaksa Sua untuk meminumnya. Ya, ternyata Sua telah memberikan obat tidur di dalam susu itu. Mereka berusaha menahan ngantuk untuk tidak tertidur sampai besok. Namun Jip pun tertidur dan saat bangun sudah berada di dalam bak mandi. Dan pintu kamar mandi pun dihalangi oleh Sua dengan lemari. Sua pun mengendarai sepeda motor dengan keadaan ngantuk. Dan sampailah dia di kantor lalu mengakses komputer dan menemui siapa nasabah tersebut. Namun Sua kaget melihat identitas nasabah terakhir yaitu Aum Nusi, yaitu pria tua yang memiliki pistol dan memelihara buaya itu. Lalu Sua pergi ke toko mainan untuk membeli pistol, di mana ketemu lagi dengan bocah unyu ini. Saat mendapatkan pistolnya, Sua pun keluar namun dia dijegat oleh polisi. Dan polisi pun memasukkan Sua ke penjara. Lalu Sua menelepon Jip dan ternyata Jip lah yang melaporkan Sua. Sua lalu meminta Jip untuk membebaskannya, namun Jip menutup teleponnya. Saat Jip masuk ke ruangan, tampak Gop sedang bingung karena paspor komputernya telah diganti. Lalu Jip menelepon Sua untuk menanyakan password itu dan berjanji akan membebaskan Sua, namun Sua tidak mau. Lalu Jip pun berusaha mengotak-ngatik komputer itu dan berhasil menemui password, yaitu kamu ular. Di sisi lain, Sua pun bebas dibantu oleh Gop dan ibunya. Lalu dia menelpon Jip, dan Jip mengatakan kalau dia akan ke rumah nasabah itu. Sua mencoba untuk melarangnya untuk ke sana sendirian karena di sana ada buaya. Namun Jip tidak mempercayai Sua dan mematikan teleponnya. Sua pun khawatir dan menceritakan ke ibunya Gop, dan ibunya mengatakan kalau pria itu ialah suaminya. Lalu Jip yang sudah sampai di sana penasaran dengan gudang tua itu. Jip membukanya dan dia memang melihat buaya yang sepertinya sedang tidur sambil membuka mulutnya. Jip penasaran dan menyorotkan senter kecil ke arah buaya, tapi buaya itu hanya diam. Jip mempermainkan kunci mobilnya dan dia tak sengaja menjatuhkan ke dalam mulut si buaya. Si buaya mengedipkan mata dan ketika Jip berusaha mengambil kuncinya, dia tak sengaja menyentuh gigi si buaya. Tiba-tiba si buaya menutup mulutnya dan Jip menjadi kaget dan menjerit. Sua pun tiba di sana dan langsung memeluk Jip yang ketakutan. Aum Nusi pun keluar dan menodongkan pistolnya. Lalu Sua menembak Aum Nusi dengan pistol mainannya. Aum Nusi yang kewalahan pun tak sengaja menekan pelatuk pistolnya dan ternyata buayanya tertembak. Lalu Aum Nusi menjerit histeri. Mereka pun membawa buaya itu ke rumah sakit umum. Di rumah sakit, semuanya menjadi heboh dan panik melihat ada buaya ikut menjadi pasien. Dan dokter pun keluar mengatakan kalau buayanya tidak dapat diselamatkan. Dan ditemukan sebuah kunci Jip yang tersangkut di tenggorokannya. Aum Nusi bingung melihat besarnya tagihan rumah sakit. Dia tak tahu harus mencari uang kemana. Jip bersedia membayar semuanya karena dia merasa bertanggung jawab atas kekacauan yang ada. Jip berterima kasih pada Sua karena telah membantunya. Mereka berempat mengakui dengan jujur bila mengambil uang tambahan di ATM. มอไซค์หมดแล้วอ่ะ ตอนนั้นฟันผมหลออ่ะ Saat mereka pulang, Gop memanggil Put dan memintanya berbalik. Put terpaksa menurut. Gop meniru gaya Put saat menyerahkan hati padanya. Tingkah Gop membuat semuanya heran, termasuk ibunya sendiri. Ternyata Jip memang curang. Jip sengaja merekam pengakuan mereka dengan ponsel. Dan sampai di kantor, Jip menaruh bukti rekaman itu di meja bosnya. Jip pun ragu dan akhirnya menyelinap masuk ruang kerja direktur untuk mengambil amplopnya kembali. Jip masuk ruangan dan dia kaget melihat cover CD yang berbeda. Dia penasaran dan melihat isinya. Ternyata CD itu berisi video alay milik Iyo. Jip panik, ternyata dia salah ngambil. Dia buru-buru pergi ke ruangan direktur. Sayangnya direktur sudah melihat isi CD rekaman pengakuan itu. Aum Nusi, Ibu Omora, Put, dan Pet menjadi panik karena mendapat telepon dari pihak bank yang menuntut uang mereka kembali. Sua sedang memasang ban mobil melihat Pet datang menemuinya dengan tergesa. Pet ingin tahu mengapa bank masih menelepon mereka dan ingin mereka segera mengembalikan uangnya. Bila tidak, maka mereka akan dilaporkan ke pihak berwajib. Di kantor, Sua menemui direktur sambil menyerahkan uang sebanyak 130.000 bat yang telah dikembalikan oleh nasabah kepada bank.
Jip bertanya dari mana mereka bisa mendapatkan uangnya dan Sua menjawab dari pinjaman. Lalu Jip menyerah karena Sua yang menang maka dirinya akan segera mengundurkan diri. Dan Sua mengaku bila keempat orang tak meminjam uang tapi itu uang pernikahan mereka. Jip kesal karena Sua seenaknya menggunakan tabungan mereka tapi Sua balik bertanya. Bagaimana Jip bisa tega menuntut orang yang telah membantu mereka? Jip kian kesal karena merasa Sua mengalihkan pembicaraan. Sua mengingatkan bila Jip terlalu berambisi terhadap apapun dan juga egois. Lalu Jip meminta putus dan Sua pun mengiyakannya. ไม่แต่งไม่ต้องแต่ง Hari pun berlalu. Tampak Jip dan seorang rekan perempuan sedang pergi ke suatu tempat dan Yo ikut menumpang di mobil Jip. Yo tak sengaja menemukan segumpal kertas dan dia kaget saat membaca isinya. Ya, itu adalah surat dari Sua buat Jip. Yo pun mengadu ke ayahnya dan direktur menyuruh Yo memanggil Sua, namun Jip melarang. Dan Jip lah yang mengundurkan diri dari kantor itu. Sua berjalan menuju mejanya dan dia heran melihat beberapa rekan yang menatapnya dengan sorot ingin tahu. Danai mengatakan bila Jip telah berkorban untuk Sua karena kini Jip telah mengundurkan diri. Sua kaget mendengarnya. Dan di malam Halloween, di mana malam itu seharusnya menjadi malam pernikahan mereka, Sua pergi ke Hotel Crowns Plaza, tempat di mana seharusnya mereka menggelar pesta pernikahan. Sua pergi ke klub malam yang menggelar pesta Halloween dan dia tak sengaja melihat Jip. Lalu Sua memberi Jip kode untuk bertemu di luar. Sua menunggu di dekat tangga saat Jip datang menghampirinya. Sua berkata dengan nada bercanda, bila seharusnya malam ini adalah pesta pernikahan mereka. Lalu Sua pun mengajak Jip bermain gunting batu kertas. Sua mengatakan bila dia menang maka dia tak akan melamar, tapi bila dia kalah maka dia akan melamar Jip. Sua membuka lebar tangan kirinya, yaitu berupa kertas. เราขอเธอแต่งงานคนเดียวในชีวิตที่เราอยากจะยอมแพ้เรารักเธอมากนะจิ๊บ Lalu Jip pun menerimanya. Mereka kembali masuk ke dalam dan berdangdut ria. Lalu Sua menjauh dari Jip dan melakukan hal seperti Gob dan Put lakukan. Lalu mereka berciuman. Film pun The End. Film ini sangat unik karena menyajikan tema yang tidak biasa yaitu uang dan ATM. Gua rasa sutradara ingin mengingatkan para penonton bahwa tak ada yang gratis di dunia ini. Dan kita bisa mengambil hikmah dari film ini, setinggi apapun posisi wanita di dalam dunia kerja, tapi bila dalam urusan rumah tangga, maka posisi wanita pasti ada di bawah pria. Seperti dalam kisah cinta Sua dan Jip. Di kantor, Jip memang sebagai wakil direktur dan Sua hanya pegawai biasa. Tapi bila mereka menikah, maka sudah sewajarnya bila Jip menghormati Sua sebagai kepala keluarga walaupun gajinya lebih kecil. Well, gua rasa sudah cukup ngebacotnya. Dan kini gua butuh ngebasai kerongkongan agar gua bisa ngebacot lagi di video-video selanjutnya. Dan gua mohon dukungan kalian buat klik like dan subscribe channel TF Movie. Saiki the rain is very deres, the kluduk is jedar-jedar, I'm afraid dewekan in the room. Dan gua akhirin video ini dengan wassalamualaikum.